Bab 58, pulang kampung. Charlotte tidak bisa menahan tawa saat melihat ekspresi girang Michael. Michael masih bisa tetap tenang bahkan ketika dia tahu telah menghasilkan ratusan miliar. Namun, ketika Michael mendengar dirinya akan menemaninya pulang kampung, dia kegirangan. Benarkah di mata Michael, dirinya dan putrinya lebih berharga daripada miliaran rupiah itu? Pikir Charlotte dalam hati. Beli tiket pesawat ke kota cahaya untuk kami bertiga, kata Michael pada Robin. Robin juga merasa senang untuk Michael. Dia tertawa dan berkata, Kak Michael, bagiku ini adalah rezeki lancar. Sedangkan bagimu, kebahagiaan ganda. Michael tidak bisa menghabiskan sarapannya lagi dan berjalan ke sana kemari. Ngapain kamu? Charlotte bertanya dengan curiga. Aku sedang berpikir, barang-barang yang aku siapkan sebelumnya sudah dibawa ke kota samudera dan sekarang, kita tiba-tiba pulang ke kota cahaya dengan pesawat dari kota angkasa. Apa yang harus kita bawa pulang? Michael tampak panik. Untung kamu masih punya hati, tahu membawakan hadiah untuk orang tuamu setelah kamu berpenghasilan. Cibir Charlotte. Hadiah biasa juga bisa dibeli di kota cahaya. Jelas Michael bukan memikirkan hal ini. Membawa Charlotte dan putrinya makan saja bisa menghabiskan lebih dari 2 juta. Bagaimana mungkin menghadiahi ayah dan ibu barang yang berkualitas buruk? Gumam Michael dalam hati. Kak Michael, menurutku kamu terlalu panik. Apa kita tidak punya kenalan di kota angkasa? Tanya Robin sambil berkedip. Michael langsung menghentikan langkah kakinya. Kemudian, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Zane. Kak Michael? Zane kaget Michael berinisiatif menghubunginya. Aku memerlukan bantuanmu, kata Michael. Michael menambahkan, aku mau beli rokok, saffron, daging, dan hadiah bagus lainnya untuk dibawa pulang ke kampung. Tapi, aku tidak punya kenalan di kota angkasa. Apa kamu bisa membantuku? Zane segera mengerti maksud Michael. Hadiah biasa bisa dibeli di pusat perbelanjaan. Tetapi barang yang benar-benar berkualitas perlu koneksi. Jika tidak, bisa mendapatkan barang palsu meski sudah menghabiskan banyak uang. Jangan khawatir, Kak Michael, masalah sepele. Serahkan saja padaku. Zane meyakinkannya. Zane meyakinkan dan kemudian bertanya, kapan Kak Michael pulang kampung? Pesawat jam 2 siang ini, kata Michael. Baik, Kak Michael, bagi lokasi rumahmu kepadaku. Aku akan mengantarnya ke sana siang ini, kata Zane. Terima kasih, kata Michael. Setelah menutup telepon, Michael akhirnya lega. Dia tidak berbakti? Tidak. Dia tidak pernah menjadi anak yang tidak berbakti. Dia tahu melebihi siapapun seberapa keras orang tuanya bekerja, betapa brengseknya dia beberapa tahun sebelumnya. Selama itulah penderitaan orang tuanya. Berbakti harus diungkapkan dalam bentuk materi dan uang kapanpun itu dan bukan hanya dengan kata-kata. Pukul ke-12.3, Mercedes-Benz G berhenti di Laut Biru Homestay. 20 botol teh Dilmah, 20 rokok filter surya eksklusif, 20 kotak daging kambing impor yang dikemas dalam kotak hadiah yang indah, 20 kotak saffron senilai 6 juta per kotak, 20 kotak daging sapi Kobe, 20 kotak kopi luwak. Ketika Michael melihat bagasi mobil yang penuh barang, kepalanya hampir pecah. Bukan karena menghabiskan banyak uang, tapi karena dia dan Charlotte tidak sanggup membawa barang sebanyak itu. Kenapa kamu begitu suka dengan angka 20? Michael bertanya tanpa dah. Kak Michael, bukannya aku suka angka ini, hanya saja aku merasa akhirnya pulang kampung, apalagi pulang untuk merayakan hari besar, pastilah harus mengunjungi rumah kerabat. Bukan, aku juga tidak memikirkan kerabat jauh. Pokoknya aku menyiapkan ini untukmu. Dalam perjalanan ke sini, aku saja masih takut tidak akan cukup, kata Zane sambil tersenyum. Charlotte berdiri di samping dan menatap putra sulung pemimpin kota angkasa dengan penasaran. Charlotte ingat saat mereka pertama kali bertemu, Zane masih sangat sombong. Hanya lewat beberapa saat dan dia sudah menjadi segan ini. Sepertinya kata segan tidak cukup untuk menggambar perilakunya. Dia tampak sangat menyanjung Michael. Zane tentu tidak tahu apa yang dipikirkan Charlotte. Meskipun dia tahu, dia juga tidak akan peduli. Dia adalah putri Kak Michael ya, mirip sekali dengan Kak Michael. Haha, kata Zane. Selamat siang, Paman. Celine memberi salam dengan sopan. Siang, balas Zane. Zane menghampiri dan menggendong Celine. Dia tampak lebih akrab dari paman kandung. Hukuhuk, siapa namamu? Zane terbatuk ringan untuk menutupi rasa malunya. Namaku Celine, jawab Celine dengan lugas. Celine, nama yang bagus. Paman juga menyiapkan mainan untukmu. Kamu bisa main bersama dengan teman-teman di kampung nanti. Seraya berbicara, Zane membuka pintu belakang mobil. Ada banyak mainan dan semuanya terlihat mahal. Berapa harga semua ini? Charlotte bertanya tepat waktu. Ekspresi Zane berubah serius. Kakak ipar, dengarlah pertanyaanmu ini. Tidak perlu sungkan dengan adikmu. Ini adalah hadiah persahabatan dari adikmu. Aku akan sedih kalau kamu menolaknya, kata Zane. Paman, kamu sangat baik. Tapi, kenapa kamu tidak membiarkan kami menumpangi mobilmu hari itu? Tanya Celine. Zane tiba-tiba merasa malu, berharap bisa menemukan lubang dan bersembunyi. Dia tahu bahwa Celine sedang membicarakan hari penjemputan di bandara. Hari itu, paman ada urusan lain. Jadi, hanya bisa membiarkan kalian naik taksi. Itu salah paman dan paman minta maaf padamu. Zane benar-benar bermuka tebal. Charlotte tahu bahwa Zane sebenarnya sedang berbicara padanya. Charlotte menjadi semakin penasaran dan bertanya-tanya kenapa Zane seperti menjadi orang yang berbeda hanya dalam 2 hari. Apa mungkin Michael melebih-lebihkan karakter Zane? Pikir Charlotte dalam hati. Katakan saja berapa jumlahnya. Aku meminta bantuanmu, bukan minta darimu, kata Michael dengan serius. Kak Michael, bukannya kamu sudah memaafkanku, kata Zane. Zane tampak sedih dan melanjutkan.
Jika semua ini dikurangi dengan kerugian yang telah aku perbuat, apalagi artinya barang-barang ini? Setidaknya sebagai manusia, aku harus tahu balas budi. Aku, Jane, juga termasuk tokoh terhormat di kota angkasa. Jika kamu tidak bisa menerima hadiah kecil dariku ini, aku benar-benar tidak akan bisa bersosialisasi lagi. Michael benar-benar tidak ingin menerima barang-barang Zane begitu saja. Bagaimanapun, mereka baru saling kenal selama beberapa hari. Dia tidak ingin berutang budi kepada Zane hanya karena ini. Kak Michael, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Dibandingkan dengan kerugian yang sudah kamu kurangi untuknya, semua ini hanya butiran debu. Lagi pula, dia akan segera mengikutimu berbisnis. Bukankah kamu bisa membuatnya menghasilkan berkali-kali lipat dari barang-barang ini hanya dengan mudah? Robin memberi mereka berdua jalan mundur. Benar, Kak Michael, jangan bahas tentang uang lagi. Kamu dan kakak ipar juga tidak perlu takut tidak akan bisa membawa barang-barang ini. Aku sudah bawa beberapa orang kemari. Kita akan sama-sama membawa barang-barang ini ke bagasi bandara, kata Zane. Zane takut Michael akan menolak barang-barangnya dan segera menunjuk kedua mobil Mercedes-Benz di belakangnya. Kebetulan ada dealer mobil yang aku buka di kota cahaya. Aku akan memberitahu mereka untuk menjemput Kak Michael serta kakak ipar begitu kalian tiba di sana. Zane berkata, baiklah kalau begitu. Michael menjawab tanpa daya. Pukul ke-13,3, Michael dan yang lainnya tiba di bandara. Di bawah tatapan heran banyak orang dan petugas bandara, Zane dan para anggotanya akhirnya memindahkan semua barang-barang itu ke meja check-in. Charlotte sangat malu dan bersembunyi di belakang Michael. Lagi pula, siapa yang membawa begitu banyak barang saat naik pesawat? Bab 59, apakah kamu percaya pada putramu? Pesawat Robin juga pukul 2 siang. Setelah mengantar Michael dan yang lainnya, dia bergegas menuju pintu keberangkatannya. Saat duduk di ruang tunggu, Michael bertanya kepada Charlotte, bagaimana Mercedes-Benz yang kita tumpangi tadi? Nyaman? Charlotte malas meladeni Michael. Jangan omong kosong, ini bukan omong kosong. Bagaimana kalau kita beli satu unit setelah kembali nanti? Tanya Michael lagi. Itu urusanmu. Tidak ada hubungannya denganku. Kamu bisa beli apapun yang kamu mau, kata Charlotte. Michael tiba-tiba menunjukkan ketidakberdayaannya dan berkata, Nona Charlotte, anggap saja aku pengemis. Kasihanilah aku dan mengobrollah denganku sebagai teman. Bisa tidak? Hihi, papa lucu, kata Celine sambil menengadah. Michael mengusap hidung Celine dan berkata, kamu lebih imut. Charlotte juga terhibur oleh tingkah Michael. Ya, seringlah tersenyum. Tidak senyum saja sudah cantik, tetapi lebih cantik lagi kalau tersenyum, kata Michael. Dasar gombal, kata Charlotte sambil melotot ke Michael. Kamu terlalu tua untuk menyetir S-Class, nanti justru seperti sopir. Kalau kamu memang ingin beli mobil dan punya uang yang cukup, kamu boleh beli Range Rover atau Lincoln Navigator seperti punya Robin. Apa menurutmu aku keren jika menyetir mobil itu? Tanya Michael dengan cemas. Apa kamu bisa mengobrol dengan benar? Tanya Charlotte sedikit tidak berdaya. Michael tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, menurutku kamu yang paling menggemaskan. Pergi sana, Charlotte memarahi, lalu bertanya, apa kamu tidak berencana untuk menelpon Kenny dan Julio? Karena Imlek, panggil mereka pulang untuk berkumpul bersama. Mereka seharusnya libur juga. Michael menekan bibirnya. Dia terlalu malu untuk menelpon adik-adiknya, walau dia tahu Kenny dan Julio tidak pernah mengeluh tentang dirinya. Aku saja yang telepon, kata Charlotte. Charlotte bisa membaca pikiran Michael dan mengeluarkan ponselnya. Siapapun tidak menyangka bahwa nomor Kenny dan Julio sudah tidak aktif. Wajar. Aku sendiri sudah lebih dari 2 tahun tidak berkomunikasi dengan mereka. Seharusnya kamu lebih lama, kan? Charlotte menghela napas. Michael tiba-tiba sangat sedih. Benar, sejak dia menyerah pada dirinya sendiri, dia hampir tidak pernah menghubungi Kenny dan Julia lagi. Dia tidak pernah mengabari setiap kali pulang kampung dan langsung pergi setelah mengambil uang. Jangankan komunikasi, pertemuan dalam beberapa tahun terakhir saja masih bisa dihitung dengan jari. Sebaliknya, Charlotte lah yang sering berkomunikasi dengan Kenny dan Julia saat itu. Sampai akhirnya, Charlotte benar-benar kecewa dan berhenti menghubungi mereka. Charlotte juga tidak menjawab ketika mereka yang menghubunginya. Sampai akhirnya komunikasi mereka terputus sekarang. Waktu sudah menunjukkan jam 17:30 ketika mereka tiba di kota cahaya. Zane memang sudah mengatur anak buahnya untuk menjemput mereka. Bahkan sampai 3 mobil. 2 mobil untuk penumpang dan 1 mobil untuk membawa barang. Kampung halaman Michael adalah Bukit Lincoln, sebuah desa di bagian tenggara kota cahaya. Perjalanan dari bandara membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Beberapa tahun telah berlalu, dan tidak ada perubahan sedikit pun di Bukit Lincoln. Dibandingkan dengan pusat kota, Bukit Lincoln sudah sangat sepi pada jam 7 malam. Setelah meletakkan barang-barang, anggota tim Zane pun pergi. Namun sebelum mereka pergi, mereka meninggalkan 1 Mercedes-Benz. Tidak peduli bagaimanapun Michael menolaknya. Mereka mengatakan bahwa mereka diperintah oleh Zane. Michael akan sangat tidak efisien karena tidak punya mobil di kampung halamannya. Mereka akan datang untuk menjemput kembali mobilnya setelah Michael kembali ke kota samudera. Michael tidak berdaya. Tampaknya peringatan yang diberikan kepada Zane telah membuat Zane bertekad untuk berteman dengannya. Setelah berdiri lama di depan pintu, Michael akhirnya mengetuk pintu rumahnya sendiri. Siapa? Yulia bertanya dari dalam. Bu, ini aku, kata Michael. Yulia terdiam. Dia tampak tercengang. Setelah beberapa saat, terdengar langkah kaki dan pintu terbuka setengah. Baru pada saat itulah Michael melihat tidak hanya Yulia,
tetapi Nelson juga bergegas ke pintu. Keduanya seharusnya baru kembali dari ladang. Mereka bahkan belum berganti pakaian dan banyak tanah yang masih menempel di pakaian mereka. Michael, kenapa kamu kembali? Tanya Yulia tidak percaya. Bu, ayah, aku pulang, kata Michael dengan suara rendah. Hai MPH, menantu baik seperti Charlotte saja sudah kamu usir. Kamu masih berani kembali? Nelson mencibir. Sungguh lain di mulut, lain di hati. Jika dia benar-benar tidak ingin Michael pulang, dia tidak akan buru-buru keluar hanya dengan memakai sandal. Cinta kebapakan yang jarang ditunjukkan, tetapi tidak bisa disangkal bahwa kasih sayang seorang ayah sebesar gunung, sama mulianya. Ada 3 anak di keluarga Lincoln. Michael adalah yang tertua. Dia seharusnya adalah anak yang tidak perlu dikhawatirkan oleh orang tuanya, tetapi dia justru menjadi anak yang paling dikhawatirkan. Sudahlah, karena sudah pulang, cepat masuk. Nelson berkata lagi. Ayah, masih ada lagi, kata Michael sambil tersenyum. Pada saat ini, Charlotte dan Celine muncul dari samping. Nelson maupun Yulia tidak melihat mereka karena mereka berdiri di belakang pintu yang terbuka setengah. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya mereka mengunjungi rumah keluarga Lincoln. Namun, Charlotte sangat cemas kali ini. Charlotte, Celine, Yulia dan Nelson tertegun saat melihat Charlotte dan Celine. Nelson lugas dan berkata tanpa sadar, kenapa kalian juga datang? Ayah, apa maksud ayah? Michael berkata tanpa bukan, maksudku kalian sudah. Aduh, lihat mulut sialku ini. Nelson panik dan tidak tahu harus berkata apa. Kecemasan Charlotte akhirnya hilang setelah melihat kegembiraan di wajah mereka. Dia membuka mulutnya dan berniat memanggil paman dan bibi, tetapi kata yang terucap menjadi ayah dan ibu. Ya, Yulia dan Nelson serempak menjawab. Mata Yulia merah seketika dan berkata dengan suara bergetar, masuk, cepat masuk. Kakek, nenek, Celine juga mengikuti. Cucu perempuan tertuaku, panggil Yulia sambil menggendong Celine. Michael berkata dari belakang, ayah, jangan buru-buru masuk. Charlotte membeli banyak barang untuk kalian. Bantu aku bawa ke dalam. Ayah. Charlotte tersenyum tapi seperti tidak mendengarnya dan mengikuti Yulia masuk ke dalam rumah. Kenapa bawa begitu banyak barang? Bagaimana kalian pulang? Kalian bisa bawa semua ini? Tanya Nelson. Setelah melihat Charlotte dan Celine, kekesalan Nelson hilang. Sambil bergumam, dia membantu Michael mengambil barang. Ketika dia secara tidak sengaja melihat rokok filter surya eksklusif berwarna merah terang, dia terkejut. Dia segera meletakkan bungkusan itu. Dia bertanya dengan serius, dari mana uangmu? Ayah, ayo masuk rumah dulu, kata Michael. Aku tanya dari mana kamu dapat uang? Teriak Nelson. Michael tidak berdaya, menatap Nelson dan berkata, ayah, apa kamu tidak percaya pada putramu? Persetan dengan percaya. Bagaimana aku bisa percaya padamu setelah kelakuan burukmu itu? Nelson marah. Nelson langsung membuat Michael tercengang. Kalau uangku ini hasil mencuri, merampok, atau menipu, menurut ayah apa Charlotte bersedia pulang denganku? Walaupun ayah tidak percaya padaku, bukankah ayah seharusnya percaya pada Charlotte? Jawab Michael dengan menggunakan nama Charlotte. Nelson tertegun. Harus diakui bahwa perkataan Michael masuk akal. Charlotte paling benci pada kejahatan. Jika uang Michael ini benar-benar uang haram, Charlotte pasti tidak akan ikut pulang dengannya. Dasar bajingan. Cari waktu untuk jelaskan padaku. Selesai berbicara, Nelson kembali membawa barang-barang ke dalam rumahnya lagi.